kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel dan program linear. Salah satu tujuan pembelajarannya adalah mengetahui pertidaksamaan dan sebagainya. Nah, sekarang kita melanjutkan materinya. Yang pertama tentang grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan dua variabel. Bentuk umum yang sudah tidak asing lagi mengenai pertidaksamaan linear seperti ini. Jadi ada sebenarnya gampangnya dua lah ya. Dalam dua tuh masing-masing beda juga. Jadi ada 4. Yang pertama lebih dari, sama dengan, dan lebih dari. Yang kedua kurang dari, sama dengan, dan kurang dari. Seperti itu. Nah, keempat bentuk di atas adalah pertidaksamaan linear. Jadi pertidaksamaan itu yang tadi kurang dari atau lebih dari, baik sama dengan atau tidak sama dengan. Lalu dikatakan linearnya adalah si x-nya ini pangkat 1 gitu ya. Jadi kalau pangkat 2 sudah non linear begitu. Jadi pertidaksamaan linear berarti x-nya pangkat 1 dan belakangnya bukan sama dengan. Bisa jadi kurang dari atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari dan lebih dari sama dengan, bisa kayak seperti itu. Lalu sistem. Nah, ini juga perlu diketahui sistem pertidaksamaan. Kalau kita melihat soal, sebentar kita cari contoh soalnya. Nah, misalkan ini ada contoh soal seperti ini. Nah, di sini ada dua pertidaksamaan. Nah, ini dua pertidaksamaan dikatakan sistem ketika nilai x yang di sini, gampangnya 4-4-nya, nilai x yang di sini dan nilai x yang di sini itu sama. Misalkan nilai x ini mewakili harga sebuah pensil, berarti misalkan 2000. Nah, x yang di sini adalah pensil 2000-an dan x yang di sini adalah pensil 2000-an, sehingga dia dikatakan sistem. Lalu kalau bukan sistem persamaan linear itu bagaimana? Contohnya x yang di sini pensil 2000-an, tapi x yang di persamaan yang kedua itu bukan pensil 2000-an, misalkan pulpen 3000, atau mungkin pensil juga tapi harganya berbeda. Nah, itu bukan sistem persamaan linear. Balik lagi, sistem pertidaksamaan linear berarti si variabel dari pertidaksamaan ini nilainya itu sama. X dengan X yang lain itu sama, Y dan Y yang lain itu sama. Itu sistem ya. Oke, kita lanjut materinya dulu. Nah, setelah tadi diketahui pertidaksamaan itu seperti tadi ya, sistem berarti dalam satu soal atau satu bahasan, gampangnya satu soal lah. Dalam satu persoalan, sistem itu antara pertidaksamaan satu dan pertidaksamaan yang lain itu masih berhubungan. Pertidaksamaan berarti belakangnya bukan sama dengan. Nah, gampangnya gitu. Kalau linear berarti x-nya pangkat 1. Oke, yang selanjutnya ini penggambaran dari daerah himpunan penyelesaian. Dari ini kan ada 4, jadi ada berapa ini? X ya, berarti ada 8 ini ya. Oke, yang pertama kita soroti yang bagian pertama. Berarti untuk nilai x lebih besar dari 0, patokannya 0, oke 0. Dan nilai x itu lebih besar, berarti daerah hasilnya itu di sebelah kanan 0. Nah, sebelah kanan sampai hingga ya. Oke. Begitupun kalau x-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan berarti si 0-nya diikutkan. Kalau di gambar ini dia tidak putus-putus.
Nah, di sini yang kedua kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0 maksudnya berarti eh, dia di sebelah kiri dari 0 dan nolnya pun ikut gitu ya. Oke, lanjut. Kalau tidak pakai sama dengan digambarkannya putus-putus tetapi posisinya sama ya. Kalau X lebih besar berarti daerahnya di sebelah kanannya dari patokan. Nah, ini 0 berarti patokannya 0 dan di sebelah kirinya 0 berarti yang X yang kurang dari. Intinya seperti itu. Intinya kalau kurang dari berarti di kirinya, kalau lebih dari berarti di kanannya dari si patokan. Kalau patokannya dalam bentuk X. Lalu kalau dalam bentuk Y bagaimana? Nah, di sini ada contoh yang pertama. Di sini Y lebih besar dari 0. Ini harusnya eh, patokannya ada 0 atau sumbu X ya. Jadi ini harusnya nempel. Nah, Y itu kalau lebih besar berarti posisi daerahnya ada di atasnya. Kalau misalkan Y-nya kurang dari 0, itu berarti di bawahnya. Kalau misalkan ada sama dengannya berarti garisnya lurus, nggak putus. Kalau kurang dari doang, tidak ada sama dengannya berarti garisnya putus-putus gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah di sini ada eh, daerah posisi dari nilai X. Nah, di antara nilai ya. Nah, di sini nilai X di antara min 2 kurang dari sama dengan berarti ini batasnya min 2 karena dia sama dengan berarti garisnya lurus. Lalu batas atasnya adalah 2 yang kurang dari berarti dia putus-putus garisnya. Nah, seperti ini kira-kira himpunan penyelesaiannya. Begitupun kalau misalkan yang sebelah kanan batasnya 3 dan 6 dan tidak sama dengan kanan kirinya. Ya udah berarti seperti ini dari 3 sampai 6. Kalau batasnya dalam bentuk Y berarti atas bawah. Kalau batasnya dalam bentuk X itu kanan kiri. Walaupun dalam prakteknya di sini kita akan lebih sering batasnya dalam bentuk X. Tetapi namanya matematika ya kita harus bicara umum. Kalau Y berarti atas bawah. Dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa ketika batasnya dalam bentuk X itu kanan kiri. Kalau X-nya lebih besar berarti di kanan daerahnya. Kalau misalkan X-nya kurang dari berarti di sebelah kiri ya daerahnya. Kalau misalkan Y berarti atas bawah. Kalau misalkan lebih besar berarti daerahnya di atasnya. Kalau misalkan kurang dari berarti daerahnya di bawahnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini diperlihatkan untuk daerah penyelesaian dari X plus 2Y min 8. Oke, yang pertama fungsi ini kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama di sini terhadap sumbu X, misalkan terhadap sumbu Y ya. X-nya 0, dimasukin di sini 0. Oke, berarti sisanya berapa? Oh, 2Y sama dengan 8. Berarti Y-nya sama dengan 4. Didapat 0,4. Nah, titik 0,4 di sini. Lalu dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Ketika dimasukkan Y-nya 0 berarti X-nya berarti 8 ya. Berarti 8,0 di sini. Daerahnya di mana? Karena daerahnya kurang dari berarti ada di kiri. Di kiri atau bawah. Nah, ini seperti ini ya. Di kiri atau di bawah. Oke, seperti itu. Dan ini pun masih sama. Cuman ini ada 2. Karena ini bentuknya adalah sistem berarti dua pertidaksamaan ini pasti saling berhubungan. Nah, caranya seperti tadi, tinggal di substitusi dibuat seperti ini nanti kita dapatkan. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk yang ini contoh soalnya cukup bagus lah ya. Sebentar kita print screen, kita taruh di sini.
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan berikut. Nah, ini ada batas sebenarnya ya. Jadi himpunan penyelesaian. Jadi sebenarnya ini adalah batasnya. Batasnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 batas. Kalau batas yang ini kita sudah tahu, udah jelas ya. Jelas bahwa X lebih dari 0 berarti di sebelah kanan dari sumbu Y nya lebih besar dari 0 berarti ada di atasnya sumbu X. Kalau yang nomor 1 tadi sebelah kanan gitu ya. Nah, ini yang kedua dan ketiga nih, ketiga dan keempat nih yang belum jelas. Oke, kita cek ya. Oke, kita gambarnya di sini saja. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Kayak yang untuk X plus Y kurang dari sama dengan 5. Kalau kita buat tabelnya gini, X, Y, X, Y. Berarti kalau kita masukkan nilai X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y sama dengan 5 ya. 5 berarti 0,5. Kalau yang Y-nya yang 0, oh ini sama ternyata. 5,0 gitu ya. Berarti di sini kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti di sini dan di sini. Oke, di sini 5,0, yang ini 0,5. Lanjut untuk yang satunya, yang X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Berarti dari atas ya, berarti ini X, Y, X, Y. Ini 0 ini 0. Kalau 0, X-nya 0, Y-nya berapa? 2Y sama dengan 6, berarti harga 1 Y-nya 3. Berarti 0,3. 0,3 di sini 0,3. Lalu satunya kalau Y-nya 0, X-nya 6 lah. Berarti 6,0. Di sini 6,0. Nah, kita garis, kita buat garis. Oke, ini titik potong ada di sini. Nah, sekarang kita cek ya daerahnya. Untuk yang kedua ini kurang dari 6. Berarti ini daerahnya di kiri atau di bawah dari garis ini ya. 1, 1. Nah, jadi daerahnya sini sepanjang garis tersebut. Lalu untuk yang pertama ini adalah warna apa ya? Orange lah. Ini daerahnya sini. Oke. Lalu yang ini X lebih besar dari 0, berarti ini X berarti daerah sini. Berarti ke sana ya. Pokoknya ke sana. Batasnya garis ini. Lanjut ke yang belum ada warna apa nih? Ungu. Yang kedua, Y lebih besar dari 0. Berarti dia ada di atas sumbu X. Nah, di sini. Pokoknya di atas sumbu X. Ini sejauh sumbu X. Jadi kesimpulannya daerah hasilnya itu di mana? Yang semuanya mengarah. Berarti di sebelah kanan sumbu garis ini, di sebelah kiri garis ini, di kiri yang ini, berarti daerahnya mana? Daerahnya sini ya. Oke, ini daerahnya. Ya, nah itu daerah dari himpunan penyelesaian.
kita lanjut materinya. Oke. Nah, kalau di sini dikasih tahu titik potongnya ya, dengan cara seperti ini. Kalau caranya berarti ini eliminasi yang pertama ya, eliminasi lalu disubstitusikan. Jadi caranya ada banyak, mau eliminasi boleh, mau substitusi boleh, atau mungkin cara yang sederhana, nggak sederhana juga sih ya. Oke, di sini oke, kita lanjut. Cari titik potong. Yang pertama misalkan X plus Y, saya buat sama dengan dulu biar gampang. Sama dengan 5, berarti yang sama mana? Oh, X nya sama, berarti X sama dengan 5 min Y. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, X plus 2Y sama dengan 6, berarti X sama dengan 6 min 2Y. Nah, kalau misalkan saya buat X sama dengan X, berarti yang ini sama dengan yang ini, gitu kan. 5 min Y sama dengan 6 min 2Y, gitu. Yang ada Y-nya ke kiri berarti 2Y min Y. Yang kanan berarti 6, 5 pindahan jadi min 5. Berarti Y sama dengan 5. Oke. Lalu kita substitusi ke yang gampang aja, yang ini ya. X plus Y sama dengan 5. Lah, sebentar. Salah ngitung guys. Sebentar, ini sepertinya sudah kode. 6 dikurangi 1, 6 dikurangi 5, 1 gitu ya. Nah, 1 ini kita masukkan ke persamaan yang mana, bebas ya, mau yang ini boleh, yang ini boleh gitu ya. Cara yang mudah. X plus Y sama dengan 5, berarti X plus Y nya itu 1 sama dengan 5, berarti X sama dengan 5 dikurangi 1 atau X sama dengan 4. Berarti didapat X nya sama dengan 4 dan Y nya sama dengan 1 atau 4,1. Selesai. Seperti itu. Boleh pakai cara ini atau cara yang di buku ini, eliminasi. Langsung substitusi juga nggak masalah. Maksudnya Pak, substitusi ini kan X sama dengan 5 min Y. Persamaan ini dimasukkan ke persamaan yang kanan. Misalkan di sini 5 min Y ditambah 2Y sama dengan 6. Boleh. Gitu. Pokoknya matematika bebas sebenarnya. Yang penting sesuai aturan. 4,1. Oh, bener ya kita ya. Oke. Ini mengubah kalimat verbal menjadi model matematika. Ini kalau ada soal bisa dimasukkan. Nah, di sini juga sama. Jadi di sini ada contoh, ada sebuah perusahaan yang merakit meja dan kursi dengan fungsi merakit. Jadi si pekerja perakit itu kerjanya sehari 60 jam. Kalau pemoles itu sehari kerjanya 48 jam. Ditulisnya seperti ini. Perakit bisanya 60, pemoles bisanya 48. Lanjut. Nah, di sini menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam merakit dan 2 jam memoles. Nah, berarti di meja 4 jam merakit, 2 jam memoles. Lalu kursi itu 2 jam merakit, 4 jam memoles. Berarti 2, 4. Lalu di sini ada informasi keuntungan tiap sebuah meja dan kursi adalah 80 dan 60. Meja 80 dan kursi 60.
Oke, kita kerjakan ya. Nah, dari informasi ini kita bisa menuliskan seperti ini, bahwa fungsi perakitan itu mejanya 4, kursinya 2 sama dengan 60. Kalau pemulasan, mejanya itu 2 jam, kursinya itu 4 jam, tidak boleh lebih dari 48. Jadi tulisannya seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, 2x plus 4y kurang dari sama dengan 48. Pak, kenapa kurang dari dan kenapa ada sama dengannya? Jadi logikanya kayak gini. Ini ditulis kita sendiri sebenarnya sesuai dengan konteks, bahwa dalam suatu pekerjaan, si pekerja yang merakit itu sehari kan 60 jam. Jadi dalam satu hari boleh 60 jam, artinya sama dengan, ataupun ya kurang dari itu. Misalkan karena di sini fungsinya 4 dan 2, bisa jadi selesainya, ini nggak mungkin ya. Bisa jadi selesainya misalkan 59 jam. eh, 59 jam ya, berarti dia 1 jam udah selesai. Dan gak mungkin kan dia ngerjain satu kursi 2 jam jadi 61 jam, kan nggak 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 sesuai aturan gitu. Aturannya cuma sampai 60, berarti kurang dari dan sama dengan saja. Begitupun yang pemolesan gitu. Lalu satu lagi, fungsi tujuan itu Z, ini belum dibahas. Z itu fungsi tujuan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa si koefisien itu dilihat dari keuntungan. Yang pertama X. Nah, X itu sudah didefinisikan di atas, ini sebagai meja dan Y-nya itu sebagai kursi. Nah, di sini dilihat dari keuntungan. Nah, keuntungan meja itu 80, keuntungan dari kursi itu 60. Dan di sini untuk melihat nilai maksimalnya. Oke, nah ini belum ada ya. Oke, kita kerjakan soal ini saja dulu ya. Oke, oke, contoh soal. Dari bentuk merubah ke kalimat matematikanya tadi sudah, nanti tinggal di apa namanya, pelajari lagi, di brush up ya, latihan. Nah, di sini terlihat, diketahui seperti ini, diketahui dengan keuntungan itu kursi sama dengan 80.000, meja ya, maaf, meja. Kursi itu 60.000. Oke. Nah, yang pertama kita oke, yang pertama buat fungsinya, atau si fungsinya ya. Nah, yang pertama berarti perakitan ya. Perakitan itu didapat dari 4x 2y sama dengan 60 atau kurang dari ya. Berarti 4x ditambah 2y sama dengan atau kurang dari 60. Nah, yang sekarang pemolesan berarti 2x 4y 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 848. Lalu di sini Pak, kenapa ini ditambahkan? Iya, karena pekerjaannya ada dua yang ditambahkan, saling menambahkan gitu ya. Lalu fungsi tujuan UZ sama dengan keuntungan ya. 80 dari meja itu X, berarti 80.000 X ditambah 60.000 Y. Ini fungsi tujuan. Nah, yang selanjutnya eh, biasanya dibuat apa namanya, gambar ke kurvanya. Oke, gambar kurva berarti ya. Jadi slide yang baru. Yang kedua, gambar kurva yang fungsi perakitan 4x plus 2y kurang dari sama dengan
60 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita cari fungsinya pakai tabel aja lah biar cepet. X, Y, X, Y. X-nya misalkan 0, ini 0, 2Y sama dengan 60. Berarti Y-nya ini sama-sama dibagi 2. Y-nya bagi 2, Y. 2Y bagi 2, Y maksudnya. 60 bagi 2, 30. Berarti ini 0,30. Lalu yang selanjutnya, kalau Y-nya 0 berarti X-nya 4X sama dengan 60. Berarti X-nya sama dengan 60 bagi 4 ya. 30, 15. Berarti ini 15,0. Kita gambar agak gede saja biar kelihatan. Oke. 10, 20, 30. Di sini 10, 20, 30. 15 itu di sini ya. Di sini 0,30. Yang ini 15,0. Kita tarik garis kayak warna apa, biru aja. Biru. Oke. Nah, gitu ya. Daerahnya di kirinya jangan lupa ya. Kirinya. Ini sepanjang garis ya. Jadi bukan hanya di sini. Sepanjang garis. Oke. Lanjut. Warna apa, ungu deh. Yang kedua itu 2X plus 4Y. Untuk yang 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 48. Ini yang pemolesan ya. Pemolesan. Nah, berarti kalau kita X, Y, X, Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berarti ya 4Y sama dengan 48. Berarti Y sama dengan 48 bagi 4. Berarti 12 ya. 12 berarti 0,12. 0,12 berarti di sekitar sini lah ya. 0,12. Lanjut, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Ya 0, X-nya 2X sama dengan 48. Berarti X sama dengan 48 bagi 2 berarti 24 ya. 24,0. Berarti kira-kira ini 20. 24 sinilah ya. 24,0. Kita tarik garis. Nah, gitu ya. Lalu titik potong. Nah, sini. Titik potong. Oke. Saya gunakan fungsi yang ini. Oke. Bagi 2. Berarti 2X biar sama nih, 2X ya maksudnya. Plus Y sama kurang dari sama dengan 30. Nah, berarti di sini 2X sama dengan 2X. 2X yang atas itu sama dengan 2X sama dengan 30 min Y. Kalau yang ini 2X sama dengan 48 min 4Y. Nah, gitu ya. Oke, berarti di sini 30 min Y sama dengan 48 min 4Y. Yang Y-nya pindah ke kiri jadi 4Y min Y sama dengan 48 min 30. Berarti ini 3Y sama dengan 18 atau Y-nya sama dengan 6. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang mudah. Ini semuanya bisa ya. Kayak yang ini aja deh. 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 48. Ini pakai sama dengan gak apa-apa karena ini fungsinya titik gitu ya. Berarti malah harusnya sama dengan ya kalau kita nyari titik. Oke, 2X ditambah 4Y, 4 kali 6 sama dengan 48. 2X sama dengan 4 kali ditambah ya, 4 kali 6 24 ya, sama dengan 48, atau 2X sama dengan 48 min 24.
atau 2x sama dengan 24, x sama dengan 12. Oke, didapat x, y sama dengan 12,6 ya. Berarti di sini 12,6. Oke, ini gambarnya jelek ya, harusnya kayak gini. Oke, nah yang selanjutnya kita cari nilai maksimum. Jadi sebenarnya ada 3 poin utama sih, yang penting sampai sini, sampai dapat nilai maksimum. Nah, sebenarnya kayak gini. Di sini soalnya tentang sebentar. Ini daerahnya di bawahnya ya, karena kurang dari. Oke, sepanjang garis ya. Kalau daerah sepanjang garis, tetapi untuk daerah penyelesaian itu hanya satu tertentu. Nah, dari soal ini hanya diketahui 2 saja, tapi daerah hasilnya di mana? Yang pasti di sini dan di sini. Gak mungkin memproduksi itu negatif. Gak mungkin di kuadran 2, 3, atau 4. Pasti di 1. Sehingga daerahnya itu ada di sini. Dibatasi garis yang 1 dan garis yang 2. Gitu ya, daerah situ. Lalu yang ketiga, berapa nilai max? Nah, ini kita masukkan ke Z atau fungsi tujuan tadi 80.000 ya. 80.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, ini dari fungsi tujuan yang ini ya. Oke. Lalu dari mana? Titik kritisnya ada 3. Berarti 1, 2, 3. Berapa aja? 6,12. Berarti yang pertama 6,12. Lalu yang kedua 12,6. Dibalik ya. 12,6. Satu lagi. Oh, salah dong. 0,12, mohon maaf. 0,12, 12,6 dan 24,0. 0,12 yang ketiga 24,0. Nah, dari sini kita bisa cari yang terbesarnya. Kita masukkan ke fungsi Z-nya, yaitu 80.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, X-nya berapa? 0, Y-nya berapa? 12 gitu ya. Berarti Z yang pertama itu 12 kali 60.000. 60.000 kali 10 kan 600 tambah 120. 720 berarti ya. Ya, 720.000. Kalau Z yang selanjutnya ini masukkan Z sama dengan 80.000 X ditambah 60.000 Y. X-nya 12, Y-nya 6. Berarti 80 kali 12 berarti 800. 960 ya. 1000 ditambah 60 kali 6. 6 kali 6 36, 360.000. Dijumlahkan berarti 132 ya. 132. 132 0.000 kira. Ini gitu benar ya. 132 bukan 30. Nah, ini Z yang kedua. Kalau Z satu lagi ketika 80.000 X ditambah 60.000 Y. X-nya 24, Y-nya 0. Nah, di sini 80 kali 24 ya, berarti 8 kali 4 32.
8 kali 2 16 19 192 0 0 0 0. Ya. Oke, dari sini yang terlihat bahwa maksimal keuntungan ketika menjual 24 meja ya. Meja X itu meja dan 0 kursi. Oke. Kalau keuntungan terlihat dari sini, tapi balik lagi ya. Strategi bisnis itu tidak melulu dilihat dari sini. Terkadang bahwa ya dia menjual kursi itu memang untuk pasangannya. Bisa jadi kita sebagai promo lah. Kalaupun ngejar keuntungan, dia bukan keuntungan maksimal, atau bisa jadi keuntungannya ini kayaknya ada yang salah, 1.320.000. Oke. Termasuk keuntungan yang kedua, bisa jadi si perusahaan itu ngejar dua, berarti dia pakai yang tipe ini. Bisa jadi supaya keuntungannya gede. Seperti itu. Selisihnya dianggap promosi lah. Oke. Itu jadi kesimpulannya adalah dalam program linear itu yang pertama kita bisa mengetahui dari sebuah fungsi dibuat menjadi gambar ya, karena program linear ini bisa dalam garis satu, sebenarnya tidak digambar pun masih memungkinkan gitu ya. Nanti tinggal dicek aja dari ketinggian gitu, tapi memang ngeceknya lumayan ya. Lalu dibuat menjadi fungsi dari kalimat matematika, dibuat menjadi bentuk sederhana, lalu dijadikan persamaan atau pertidaksamaan, lalu biasanya digambarkan kurvanya, lalu tujuan akhirnya adalah mencari nilai maksimum. Seperti itu. Untuk materi hari ini kita cukupkan. Apabila ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi uh, di tempat yang selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya, atau bisa menghubungi saya di grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.